Residu energi yang dirasakan Rudy semakin membuat kami menuju ke sebuah tempat yang membenarkan sejumlah peristiwa kelam terdahulu dalam pembangunan bendungan semasa kolonial ini. Di sini juga banyak sisa-sisa penyiksaan. Seperti apa, Ruth? Coba ceritakan apa yang terjadi di masa lalu. Dulu di sini juga banyak orang-orang Belanda yang hobi menyiksa. Di sebelah sini. Wow. Tempat ini jadi sarang kelelawar. Tempat ini jadi sarang kelelawar. Di atas semua mereka. Wow, berisik banget. Rudy, terus orang tadi dibawa ke sini terus gimana? Mereka dihajar di sini. Pribumi-pribumi yang memberontak itu dihajar di sini. Dan lebih parahnya lagi, ada yang bahkan diseret sampai sini. Aduh, kemana kamu, Ruth? Dan dalam keadaan tangannya terikat. Orang itu tangannya terikat di sini. Apa yang terjadi selanjutnya? Dibunuh. Hah? Di bawah? Apa ini? Sampai jatuh ke bawah sini. Ini kayak basement gitu ya? Ini basement bukan sekedar basement. Ada jeritan, ada teriakan di sini. Apa ini, Ruth? Tempat gudang penyimpanan barang. Apa ini? Ini, kamu mau tahu apa? Ya, apa? Ayo kita turun. Penelusuran pun berlanjut ke ruang bawah tanah yang lembab dan sesak karena dijadikan rumah bagi ribuan kelelawar. Seolah menambah kesan mengerikan yang mungkin menyimpan sebuah peristiwa kelam. Rudy, aku boleh izin nggak? Aku mau pakai masker. Pakai aja deh. Daripada kamu Ini parah muntah. banget. Hah. Di sebelah sana, Mes. Ada suara teriakan, Mes. Suara orang berteriak. Orang yang tadi jatuh itu, Ruth. Bukan teman-temannya yang lain. Di sebelah sini. Kalau gangguan-gangguan ya mungkin terdengar ya. Sering kalau malam itu sering dengar suara minta tolong. Itu di bawah ini, di bawah kantor jaga ini. Di bawah ruangan bawah tanah lah intinya. Mereka di penjara. Hah? Ada penjara di bawah sini? Ini penjara. Ini bekas penjara, Ruth. Sekarang udah jadi sarang kelelawar. Kita nggak bisa ke sana karena ini lumpur. Aduh, lumpur semua lagi ya, bener. Nih, lihat deh. Ih, kelelawar. Ih. Oh, itu alat. Oh, iya. Ada sosok jalan ke arah kita. Apa, Ruth? Siapa? Seorang laki-laki, dia pakai kaos singlet. Arahnya dari mana? Di sebelah sini. Dia jalan. Dan laki-laki itu berkumis, badannya kotor, ada banyak lebam di badannya. Berarti ini orang pribumi. Matanya berdarah sebelah kanan. Ada biru di sini. Dia jalan pakai celana pendek dan bertelanjang kaki. Usianya sekitar 48 tahun. Oh, Rudy lagi sedang komunikasi. Kayaknya dia udah semakin dekat deh sama sosok itu. Di mana sosoknya, Ruth? Ada di dekat tiang itu. Kasihan, Mes, Ini, bentuknya. Di sini. Iya, di dekat sini, dekat sini. Dia sembunyi ya, Ruth? Matanya berdarah, Mes, di sini. Mata yang ini merah. Dia bilang, Apa dia bilang? dia dan teman-temannya mengutuk tempat ini dan bosnya.
Dia mau cerita nggak, Ruth, apa yang terjadi? Kenapa bisa sampai semarah itu? Dia nggak banyak cerita. Dia cuma menggeram. Dia cuma menggeram. Saya bisa ngerasain yang dia rasakan dulu. Capeknya, nyawa yang terbuang sia-sia, tapi dapat uang nggak seberapa. Di ruangan bawah kantor jaga ini kayak persis kayak ruangan penjara karena ada tralis yang lubangnya persis kayak penjara itu, kayak tralis bisa, kita nggak bisa naik ke atas. Kayak misalkan ditaruh tuh di situ orangnya, cuman nggak bisa naik. Itu tekanan yang luar biasa. Tapi saya bisa mengerti syarat dia. Jadi karena saking kejamnya perlakuan orang Belanda itu, ada orang-orang yang menjadi provokator yang tadi saya bilang. Maksudnya provokator itu dia membakar semangat teman-temannya untuk melawan balik, untuk menuntut sisa pembayaran. Yeah. Ada yang megang parang, ada yang megang balok kayu, ada juga yang megang rantai besi. Kemudian ada juga yang pegang pisau, ada yang sebatang besi. Mereka jalan menemui si mandornya itu. Mereka jalan dengan tergesa-gesa. Dari dalam sini, Ruth. Bukan dari dalam sini, dari suatu tempat. Ya kira-kira penggambarannya seperti itu. Okay. Mereka jalan dengan tergesa-gesa, dengan berapi-api. Perlahan tapi pasti, Rudi terus menerawang kilas balik peristiwa kelam yang terjadi dari residu energi yang dirasakan di area ini. Mereka ramai sekali. Hah? Ada berapa orang kira-kira, Ruth? Aku pengen bisa bayangin. Ada puluhan. Ada puluhan. Di antara ratusan ribu itu cuma mereka-mereka aja yang protes. Beberapa terbagi dalam beberapa kelompok memang. Oh. Dan dalam waktu yang nggak bersamaan. Oh, Mereka rame protes ke sini. oh. Lalu mereka teriak-teriak, Di sini. "Pembayaran nyawa bawaturan aing!" Bayarlah nyawa teman-teman saya. Mereka teriak-teriak di sini, tapi nggak ada yang peduli. Dan para mandor-mandor sombong itu dengan angkuhnya turun tanpa dosa. Bentar, mandor ini orang Indonesia apa Belanda? Orang Belanda. Oke. Seperti apa? Si mandor sombong itu cuma dengan santai ngeliatin. Enggak banget. Iya, dia harus berusaha stay cool biar mereka semua takut kan. Terus apa yang dia lakuin? Mandornya itu memang nggak mau tahu. Tahu nggak sih? Faktanya sebenarnya para pekerja itu dibayar sesuai, tapi mandornya yang korup. Oh, dan mereka mengetahui itu, makanya mereka demo. Mereka ada yang tahu mendengar isu tentang dikorupsi dananya dari mandor, tapi sebagian lagi berpikir itu memang dari pusat. Dan si mandor itu rata-rata pakaiannya dulu dia pakai kemeja safari, dia pakai celana pendek dan boots. Setelannya mirip-mirip seperti itu. Kumisnya tebal. Dan mereka suka nendang-nendangin para pekerja. Mau melawan. Mereka bisa sedikit bahasa Indonesia ya. Dan akhirnya terjadilah pertumpahan darah di sini.
lah orang-orang Belanda melawan orang Indonesia. Betul. Beberapa dari mandor-mandor itu kena dibantai. Oh, berarti orang Indonesia berhasil membantai sebenarnya. Membantai dan kemudian dibantai juga. Jadi kayak gitu ya. Sadis banget ya pembantaian zaman dulu. Benar-benar kadang tuh nyawa tuh kayak nggak ada harganya.